Apakah kalian tahu apa itu fisika kuantum? Buat kalian, penggemar film Marvel sudah tidak asing lagi dong mengenai fisika kuantum. Buat yang belum tahu, yuk ikuti video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Amiratu Zahra Cinarodia. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini kita akan membahas mengenai latihan dan pembahasan soal mengenai fisika kuantum. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Fisika kuantum sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Albert Einstein yang membuka pandangan banyak orang terkait alam semesta, seperti halnya sebagaimana Isaac Newton yang berhasil mengubah pandangan orang-orang terkait hukum alam semesta pada zamannya. Jika diumpamakan, fisika klasik merupakan sebuah ilmu yang membahas mengenai hukum benda solid yang kita jumpai setiap harinya. Namun, fisika kuantum sendiri merupakan sebuah ilmu yang membahas benda-benda dengan ukuran yang sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Simak informasi berikut yuk. Pengertian fisika kuantum. Fisika kuantum sendiri merupakan sebuah ilmu atau studi yang mempelajari mengenai perilaku materi serta energi yang ada pada tingkatan molekuler, atom, nuklir, serta tingkat mikroskopis dan juga materi serta energi yang lebih kecil pula. Kata kuantum sendiri diambil dari terjemahan langsung dari bahasa Latin, yaitu quantum, yang memiliki makna berupa banyak. Hal ini mengacu pada unit diskrit materi serta energi yang diamati dan juga diprediksi dalam fisika kuantum ini. Pioner fisika kuantum. Sebelum Albert Einstein, seorang fisikawan Jerman telah memberikan kontribusinya terlebih dahulu dalam perkembangan fisika kuantum melalui makalah ilmiahnya dengan topik radiasi benda hitam yang pada tahun 1900 dipublikasikan. Selain kedua tokoh tersebut, terdapat pula ilmuwan bernama Niels Bohr yang juga menggagaskan bentuk partikel atom sesungguhnya yang hingga saat ini kita kenal. Terdapat pula nama-nama seperti Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, dan berbagai ilmuwan lainnya. Latihan dan pembahasan soal. Nomor 1. Tembaga memiliki fungsi kerja 48 eV. Panjang gelombang manakah berikut ini yang menghasilkan energi kinetik fotoelektron paling kecil? Penjelasan. Diketahui W0 sama dengan 48. Ditanya, lambda sama dengan EK sama dengan HC. Jawaban, HC per lambda 0 sama dengan 48 eV. Lambda 0 sama dengan HC per 48 eV. Lambda 0 sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 34 dikali 3 dikali 10 pangkat 8 per 1648 dikali 1,67 dikali 10 pangkat min 19 sama dengan 0,25 kali 10 pangkat min 7. Lambda 0 sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat min 6M. Jadi dicari lambda yang mendekati lambda 0. Nolsnya lambda lebih dari lambda 0. Jadi pilihan yang benar adalah D. Nomor 2. Energi yang diradiasi per detik oleh benda hitam pada suhu T1 besarnya 16 kali lebih besar daripada energi yang diradiasi per detik pada suhu T0. Maka nilai T1 adalah pembahasan. Diketahui E1 sama dengan 16 E0. Ditanya T1 sama dengan, jadi E1 per E0 sama dengan T1 pangkat 4 per T0 pangkat 4. 16 E0 per E0 sama dengan T1 pangkat 4 per T0 pangkat 4. T1 pangkat 4 per T0 pangkat 4 sama dengan 16. T1 sama dengan akar 4 dari 16 T0 pangkat 4. T1 sama dengan 2 T0. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 3. Cahaya jatuh pada permukaan logam, namun tidak ada elektron yang terlepas dari permukaan tersebut. Elektron dapat dilepaskan dari permukaan jika besaran berikut ditingkatkan. Yang pertama, intensitas cahaya. Yang kedua, frekuensi cahaya. Yang ketiga, panjang gelombang. Pernyataan yang benar adalah pembahasan. Efek fotolistrik dapat terjadi jika frekuensi cahaya datang lebih besar daripada frekuensi ambang gelombang. Jadi, F lebih besar dari F0. Jadi, pilihan yang benar adalah B.
Sebuah benda hitam memancarkan energi sebesar 1094 Joule dalam waktu 3 second. Jika suhu benda tersebut adalah 127 derajat Celcius, tentukan luas permukaan benda dalam meter kuadrat. Pembahasan. Diketahui P sama dengan 1094 Joule, E sama dengan 0,6, sigma sama dengan 5,67 dikali 10 pangkat min 8, T sama dengan 127 derajat Celcius sama dengan 400 Kelvin. Ditanya luas permukaan benda. P sama dengan E dikali sigma dikali T pangkat 4 dikali A. 1094 sama dengan 0,6 dikali 5,67 dikali 10 pangkat min 8 dikali 400 dikali A. 1094 sama dengan 870,9 per 1094. A sama dengan 0,79. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Suatu benda hitam pada suhu 127 derajat Celcius memancarkan energi 180 Joule per second. Jika suhu benda terus berkurang hingga menjadi 27 derajat Celcius, energi yang dipancarkan sekarang yang dicari dalam Joule per second. Jadi pembahasannya diketahui T2 sama dengan 127 derajat Celcius sama dengan 400 Kelvin. T1 sama dengan 27 derajat Celcius sama dengan 300 Kelvin. P1 sama dengan 180. Yang ditanya adalah P2. Jadi P2 per P1 sama dengan T2 per T1 pangkat 4 sama dengan 300 per 400 dipangkatin 4 dikali P sama dengan 0,75 dipangkatin 4 kali 180 sama dengan 56,75 jadinya 57 Joule per second. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Soal nomor 6. Dalam peristiwa fotolistrik, panjang gelombang ambang adalah 2756 A. Jika cahaya dengan panjang gelombang 1700 A diarahkan pada permukaan logam, maka energi kinetik maksimum elektron yang lepas dari permukaan logam adalah. Pembahasannya diketahui lambda 0 sama dengan 2756 dikali 10 pangkat min 10 M. Lambda sama dengan 1700 dikali 10 pangkat min 10 M. Yang ditanya adalah energi kinetik maksimal. Energi kinetik maksimal sama dengan EF dikurang W0 sama dengan HC buka kurung 1 per lambda dikurang 1 per lambda 0 tutup kurung sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 34 dikali 3 dikali 10 pangkat 8 buka kurung 10 pangkat 10 per 1700 dikurang 10 pangkat 10 per 2756 sama dengan 20,01 dikali 10 pangkat min 16 buka kurung 1056 per 4.685.200 sama dengan 4,5 dikali 10 pangkat min 19 Joule. Jadi energi kinetik maksimalnya sama dengan 2,69 eV yang sama dengan D. Sebuah lampu biru memancarkan cahaya dengan panjang gelombang rata-rata 550 A. Spesifikasi lampu adalah 150 W dan 80% dari energinya tampil sebagai cahaya yang dipancarkan. Banyak foton dipancarkan oleh lampu tiap second adalah. Pembahasan. Diketahui lambda sama dengan 550 dikali 10 pangkat 10. P sama dengan 150 W. T sama dengan 15. N sama dengan 80%. Kini tanya adalah N. Jadi E sama dengan NHC per lambda. NPT sama dengan NHC per lambda. NP sama dengan NHC per lambda. N sama dengan lambda NP per HC. Jadinya 550 dikali 10 pangkat 10 dikali 0,8 dikali 150 per 6,626 dikali 10 pangkat min 34 dikali 3 dikali 10 pangkat 8 sama dengan 3,3
dikali 10 pangkat 19 foton. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 8. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, elektron dapat keluar dari logam saat permukaan logam disinari gelombang elektromagnetik. Yang kedua, lepas tidaknya elektron dari logam ditentukan oleh frekuensi ambang. Yang ketiga, fungsi kerja untuk setiap logam berbeda. Pernyataan yang benar berkaitan dengan efek fotolistrik ditunjukkan oleh nomor titik. Penjelasannya, pernyataan pertama. Pernyataan ini benar. Gelombang elektromagnetik terdiri dari banyak jenis gelombang yang mempunyai frekuensi atau panjang gelombang yang berbeda-beda. Hanya gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi atau panjang gelombang lebih besar dari frekuensi ambang atau panjang gelombang yang dapat mengeluarkan elektron dari logam. Pernyataan 2. Pernyataan ini benar. Jika frekuensi cahaya lebih kecil daripada frekuensi ambang logam, maka elektron tidak lepas dari logam. Sebaliknya, apabila frekuensi cahaya lebih besar dari frekuensi ambang logam, maka elektron terlepas dari logam. Pernyataan ketiga. Pernyataan ini benar. Fungsi kerja untuk setiap logam bergantung pada karakteristik logam tersebut. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. 1, 2, dan 3. Soal nomor 9. Elektron ditemukan keluar dari permukaan logam ketika permukaan tersebut disinari cahaya dengan panjang gelombang kurang dari 2300 A. Jika panjang gelombang yang diarahkan ke permukaan logam adalah 1500 A, maka potensial untuk menghentikan elektron yang lepas dari permukaan logam adalah. Pembahasan. Diketahui lambda 0 sama dengan 2300 A. Lambda sama dengan 1500 A. Yang ditanya, V sama dengan, jadi energi kinetik sama dengan Hc per 1 per lambda dikurang 1 per lambda 0 sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 34 dikali 3 dikali 10 pangkat 8 buka kurang 10 kali 10 pangkat 10 per 1500 dikurang 10 pangkat 10 per 2300. V sama dengan 16.008 dikali 10 pangkat min 16 per 3.450 sama dengan 4,64 dikali 10 pangkat min 19 per 1,67 dikali 10 pangkat min 19 EV. V sama dengan 2,78 EV. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut tentang hukum emisi fotolistrik. Yang pertama, energi kinetik elektron tidak bergantung pada intensitas cahaya. Yang kedua, permukaan yang memiliki frekuensi karakteristik di mana frekuensi yang lebih kecil daripada frekuensi karakteristik tersebut tidak menyebabkan pelepasan elektron dari permukaan. Yang ketiga, laju pemancaran elektron berbanding lurus dengan frekuensi cahaya yang mengenai permukaan. Nomor 4, energi kinetik maksimum elektron yang lepas makin besar jika frekuensi cahaya yang digunakan makin besar. Pernyataan yang benar adalah pembahasan. Pernyataan yang benar tentang emisi fotolistrik adalah yang pertama, keluarnya elektron dari permukaan logam dipengaruhi oleh frekuensi dan panjang gelombang cahaya datang. Yang kedua, efek fotolistrik dapat terjadi jika frekuensi cahaya datang lebih besar dari frekuensi ambang logam. Itu F lebih besar dari F0. Yang ketiga, efek fotolistrik dapat terjadi jika panjang gelombang cahaya lebih kecil dari panjang gelombang ambang logam. Yang keempat, energi foton sinar harus lebih besar dari fungsi kerja logam, yaitu F foton lebih besar dari W0. Yang kelima, energi kinetik tidak dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang didatangkan. Jadi, pilihan yang benar adalah C. Soal nomor 11. Manakah di antara berikut ini yang masuk ruang lingkup pada fisika kuantum? Pembahasan. Fisika kuantum atau mekanika kuantum membahas objek dengan ukuran subatomik yang tidak dapat dilihat, bahkan dengan peralatan canggih sekalipun, namun dapat diketahui keberadaannya berdasarkan interaksinya dengan lingkungan. Jadi, pilihan yang benar adalah D. Soal nomor 12. Grafik yang menunjukkan hubungan antara energi kinetik fotoelektron dan intensitas foton pada peristiwa foton listrik adalah pembahasan.
Energi kinetik fotoelektron dan intensitas foton pada peristiwa fotolistrik tidak saling mempengaruhi, seberapapun intensitasnya. Intensitas penyinaran tidak mempengaruhi energi kinetik elektron. Maka grafiknya adalah datar seperti pada grafik B. Jadi, pilihan yang benar adalah B. Soal nomor 13. Frekuensi cahaya tampak 6 dikali 1014 Hz jika H sama dengan 6,625 dikali 10 pangkat 34 Js, maka besar energi foton adalah pembahasan. Diketahui H sama dengan 6,625 dikali 10 pangkat min 34 Js. F sama dengan 6 dikali 10 pangkat 14 Hz. Yang ditanya adalah E sama dengan HF sama dengan 6,625 dikali 10 pangkat min 34 dikali 6 dikali 10 pangkat 14 sama dengan 3,975 dikali 10 pangkat min 19 Joule. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 14. Fungsi kerja suatu logam adalah 4,6 eV. Panjang gelombang maksimum yang dapat menyebabkan emisi elektron adalah pembahasan. Diketahui W0 sama dengan 4,6 eV. Ini tanya adalah lambda 0. Jadi, Hc per lambda 0 sama dengan 4,6 eV. Lambda 0 sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 34 dikali 10 dikali 3 dikali 10 pangkat 8 per 4,6 dikali 1,67 dikali 10 pangkat 19 sama dengan 2,6 dikali 10 pangkat min 7 sama dengan 260 dikali 10 pangkat min 9. Lambda 0 sama dengan 260 Nm. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 15. Berapakah panjang gelombang yang dipancarkan dengan intensitas maksimum oleh sebuah besi dengan suhu 400 derajat Celcius jika konstanta Wien 2,9 dikali 10 pangkat min 3 Mk adalah pembahasan. Diketahui T sama dengan 400 derajat Celcius sama dengan 673 Kelvin, C sama dengan 2,9 dikali 10 pangkat min 3. Yang ditanya adalah lambdanya. Jadi, lambda sama dengan T sama dengan C. Lambda sama dengan 2,9 dikali 10 pangkat min 3 per 673. Lambda sama dengan 4,3 dikali 10 pangkat min 6 M. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 16. Jumlah energi yang dipancarkan waktu per waktu dari satuan luas permukaan benda hitam ideal akan sebanding dengan kekuatan keempatan suhu absolut benda hitam tersebut. Merupakan bunyi pembahasan. Tahun 1879, seorang fisikawan asal Austria yang bernama Joseph Stefan melakukan eksperimen bahwa daya total persatuan luas yang dipancarkan oleh semua benda hitam panas pada semua frekuensi adalah sebanding dengan pangkat M4 suhu mutlaknya. Setelah beberapa tahun kemudian, berdasarkan teori gelombang elektromagnetik cahaya, Ludwig Boltzmann menurunkan hukum yang diungkapkan oleh Stefan dari gabungan termodinamika dan persamaan-persamaan Maxwell, sehingga persamaan tersebut dikenal sebagai hukum Stefan-Boltzmann. Rumus hukumnya adalah P sama dengan E dikali sigma dikali A T pangkat 4. Jadi pilihan yang benar adalah B. Soal nomor 17. Albert Einstein mendapat hadiah Nobel Fisika pada tahun. Penjelasan. Sebagai penghargaan atas penemuan teori fotolistrik yang sangat indah, Albert Einstein mendapat hadiah Nobel Fisika tahun 1921. Teori fotolistrik ini sekaligus melahirkan teori dualisme cahaya. Cahaya dapat bersifat sebagai gelombang dan dapat bersifat seperti partikel atau foton. Jadi pilihan yang benar adalah C. Soal nomor 18. Konsep dualisme yang menyatakan bahwa jika cahaya dapat bersifat sebagai gelombang dan partikel-partikel pun mungkin dapat bersifat sebagai gelombang. Dijelaskan oleh penjelasan. Louis de Broglie mampu menjelaskan konsep dualisme yang menyatakan bahwa jika cahaya dapat bersifat sebagai gelombang dan partikel-partikel pun mungkin dapat bersifat sebagai gelombang.
Menurut de Broglie, selain untuk foton, setiap partikel juga memenuhi syarat, yaitu lambda sama dengan H per P sama dengan H per mv. Jadi pilihan yang benar adalah D. Soal nomor 19. Teori yang diterima sebagai teori yang benar dan menjadi awal lahirnya mekanika kuantum adalah penjelasan. Pada perkembangannya, H dikenal sebagai konstanta Planck dengan nilai 6,63 dikali 10 pangkat min 34 J/s. Planck dapat menurunkan fungsi distribusi yang persis sama dengan pengamatan. Hasil yang lebih mengejutkan lagi adalah baik hukum pergeseran Wien maupun hukum Stefan Boltzmann dapat diturunkan dari teori Planck. Akhirnya, teori Planck diterima sebagai teori yang benar dan menjadi awal lahirnya mekanika kuantum. Jadi, pilihan yang benar adalah C. Soal nomor 20. Dalam eksperimen efek fotolistrik, potensial yang dibutuhkan untuk menghentikan elektron-elektron yang lepas adalah pembahasan. Potensial yang dibutuhkan untuk menghentikan elektron-elektron yang lepas tergantung pada energi kinetik dari elektron tersebut. Semakin besar energi kinetik yang dimiliki elektron, tentunya akan diperlukan potensial yang besar juga. Energi kinetik elektron berdasarkan rumus Einstein dipengaruhi oleh frekuensi gelombang cahaya yang digunakan, yang artinya semakin besar frekuensi, semakin kecil panjang gelombang cahaya yang digunakan, maka semakin besar juga potensial yang diperlukan. Intensitas cahaya itu mempengaruhi banyak foton yang dihasilkan, dan alhasil akan mempengaruhi banyaknya elektron yang keluar. Intensitas cahaya tidak mempengaruhi kecepatan elektron yang keluar, dan artinya tidak mempengaruhi potensial yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Kesimpulannya adalah sama untuk semua intensitas berkas cahaya yang digunakan. Jadi pilihan yang benar adalah A. Ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita rutin berlatih. Teman-teman, jangan lupa untuk belajar dan berlatih, serta membaca bukunya ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.